Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maba'ad. Marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat kesempatan pada hari ini dalam rangka uji komprehensif mahasiswa PPG ya prodi PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 di Negeri Makassar. Demikian pula mari kita tidak lupa memberikan salawat muslim kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi insyaallah pada hari ini Selasa 24 Agustus 2021 ya akan diadakan uji komprehensif atas nama mahasiswa Yogi Prananta Sianto. Ya, oke, lanjut. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang paling utama adalah kenikmatan Islam, iman, dan kesehatan. Anakku yang berbahagia, hari ini kalian terlihat sangat bahagia, mukanya juga sangat ceria. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Guru hari ini lihat tempat duduknya penuh. Mudah-mudahan hari ini berangkat semua ya. Alhamdulillah berangkat semua. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita bersama untuk berdoa. Nah, tadi Pak Guru pagi sudah melihat, memantau ada teman kalian yang hari ini berangkatnya sangat pagi sekali ya. Kita apresiasi dan beri tepuk tangan. Nah, untuk Anda Andi silakan dipimpin untuk berdoa hari ini. Ya, terima kasih pada Ananda Andi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar. Dan organ pencernaan. Kemudian kalian dapat menciptakan sebuah karya poster tentang organ pencernaan. Kemudian kalian dapat menyimpulkan isi dari sebuah iklan elektronik. Kemudian kalian dapat menilai keunggulan atau produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian nanti kalian dapat memodifikasi kalimat iklan secara lisan atau tertulis. Poster, ya, ini adalah poster sederhana mengenai organ pencernaan manusia. Ya, di sini ada tadi sudah iklan itu seperti apa. Nah, dari iklan tadi akan muncul. Nah, apa kesimpulan dari iklan tadi ya? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, terima kasih. Dari kelompok mana? Ya. Kemudian yang kedua, apa keunggulan dari produk yang ditawarkan melalui iklan tadi? Coba kelompok B, atau C, atau A? Oh, dari kelompok A, silakan. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat benar. Ya, oke. Sudah kelihatan semangatnya ya dalam mengajar. Nah, oke. Kita masuk ke tahap pengujian ya, pertanyaan-pertanyaan. Pertama saya akan bertanyakan tentang performa daripada Pak Yogi dalam mengajar tadi ya. Sudah luar biasa. Yang meluapkan, mencurahkan segala sesuatunya fokus kepada dunia mengajar. Kemudian setelah itu, guru tersebut memahami kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial, dan pribadi. Nah, setelah paham 4 kompetensi tersebut, mungkin guru bisa meramu atau bersinergikan 4 kompetensi tersebut. Kemudian untuk menciptakan sebuah guru yang mempesona, itu tentunya ada beberapa hal menurut saya. Yang pertama, guru tersebut harus menguasai kompetensi pedagogik dengan bagus, sehingga ketika membuat sebuah rancangan pembelajaran, itu sesuai dengan peserta didiknya. Kemudian yang berikutnya, guru tersebut memahami IT atau perkembangan zaman, karena tentunya dengan perkembangan zaman yang terus maju, guru tersebut memahami IT akan memudahkan dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang berikutnya, guru tersebut bisa memahami kondisi sosial dari orang tua. Jadi guru ini tidak dekat hanya dengan siswanya, tapi dekat dengan orang tuanya. Sehingga guru, menurut saya guru memesona adalah guru yang great teacher atau inspire, karena ada 4 jenis guru yang saya tahu. Ada guru medium maker, guru galak, kemudian ada guru
guru yang biasa, guru yang baik, kemudian ada yang guru senior, guru senior seperti guru yang kreatif, tapi yang memang kita nantikan di Indonesia adalah guru yang inspiratif atau great teacher seperti itu, Pak. Oke, dari seluruh yang Pak Yogi sebutkan tadi, nah apakah dalam performa tadi Pak Yogi, apakah menurut Pak Yogi sudah menampilkan ciri-ciri yang guru memesona tadi itu? Sudah, Pak. Contohnya bisa disebutkan? Ya, terima kasih. Contohnya yang pertama, tadi di bagian pendahuluan, saya untuk berusaha memotivasi anak supaya guru dengan peserta didik itu merasa nyaman, tidak menakutkan. Seperti misalnya siswa itu menganggap guru itu seperti bisa teman, bisa juga sebagai orang yang dituakan. Sehingga ketika dia menyampaikan pendapat, tidak merasa takut, tidak mengalami seperti main bola itu 1-0, ini sama-sama 0-0 seperti itu, Pak. Jadi siswanya itu merasa dia itu nyaman. Itu di pendahuluan ketika saya memberikan tadi motivasi, memberikan persepsi dan pertanyaan dan sikap yang saya tampilkan itu sikap yang legowo, bahasa sini apa legowo? Terbuka seperti itu, tidak menakutkan dan tidak galak seperti itu. Kemudian di kegiatan inti tadi saya menggunakan sebuah model, yaitu model PJBL yang sintaknya tentunya di situ mengkhususkan peserta didik untuk kreatif, berpikir kritis, yang tentunya seperti itu. Kan pernah dengar istilahnya, ada lots, ada hots. Bisa dibedakan itu, Pak Yogi? Ya, terima kasih, Pak. Ya, dalam pembelajaran abad 21 memang kita itu diarahkan untuk menggunakan HOTS. HOTS itu bahasa Inggrisnya adalah higher order thinking skill. Kemudian ada lagi yang LOTS, low order thinking skill. Nah, HOTS ini adalah sebuah ranah, menurut saya di ranah kognitifnya itu dari C1 sampai C6. Yaitu C1-nya adalah memahami, C2-nya adalah mengingat, kemudian C3-nya adalah mengaplikasikan, kemudian yang keempatnya adalah menganalisis, C5-nya adalah mengevaluasi, kemudian yang ke C6-nya adalah ini paling sempurna itu menciptakan atau mengkreasi sesuatu. Nah, perbedaannya dengan LOTS adalah ketika LOT itu hanya dari C1, C2, dan C3. Jadi kemudian kalau HOTS itu dari C4, C5, dan C6. Kemudian menurut saya LOTS dan HOTS ini memang selalu berkaitan karena untuk mencapai HOTS tentunya kita harus mengetahui dulu dari LOTS-nya. Kalau LOTS-nya belum memenuhi LOTS, tentunya tidak bisa dinaikkan langsung HOTS. Tentunya malah jadi HOTS betulan, malah jadi kacau balau seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak mengaplikasikan itu di perangkat pembelajaran yang Pak Yogi buat? Ya, terima kasih, Pak. Untuk menerapkan pembelajaran HOTS di perangkat pembelajaran yang saya buat, tentunya saya harus melakukan analisis terlebih dahulu, Pak, dari KI 1 sampai KI 4, kemudian KD yang masih umum, kemudian saya jabarkan menjadi IPK yang lebih spesifik, kemudian menggunakan KKO, kemudian sebelum menggunakan KKO saya juga harus mempertimbangkan IPK kunci, pendukung, dan pengayaan. Ketika dalam sebuah KD, IPK-nya itu IPK kuncinya mungkin masih LOTS, tentunya kita memerlukan IPK pendukung, sehingga nanti kita mengetahui kira-kira ketika akan dinaikkan ke level HOTS, itu bisa anak-anak bisa atau tidak, karena yang namanya HOTS tidak bisa dipaksakan ke siswa. Kita sebagai guru memang pedagogiknya harus matang, sehingga tidak semata-mata HOTS semua, nanti malah jadi kacau seperti itu. Kemudian setelah dibuat di IPK, nanti kita rumuskan di tujuan pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran yang kita buat di tujuan pembelajaran ini tercermin, sehingga nanti di breakdown ke bawah lagi, di langkah-langkahnya lebih jelas. Siap, terima kasih, Pak. Yogi, dalam penerapan atau perangkat pembelajaran sebuah instrumen penilaian ya, bisa jelaskan ke penilaian-penilaian yang Bapak berikan? Ya, terima kasih, Bu. Ya, dalam perancangan perangkat pembelajaran yang saya buat, di sini ada 3 instrumen penilaian yang saya buat. Yang pertama adalah
tentang sikap, menilai sikap, kemudian yang kedua menilai kognitif, kemudian yang ketiga adalah psikomotor. Nah, dalam pembuatan ketiga penilaian ini tentunya saya harus mengacu kepada KD, kemudian IPK, dan tujuan pembelajaran, sehingga instrumen yang saya buat nanti tidak melenceng seperti itu. Jadi yang saya buat ini berdasarkan IPK-nya dan tujuannya, supaya nanti sinkron seperti itu, Bu. Ya, penilaian sikap apa yang Bapak pilih? Apa saja penilaiannya? Ya, pilihan sikapnya yang saya pilih itu percaya diri, cermat, dan teliti. Untuk percaya diri itu ketika di dalam kegiatan diskusi, di situ kan perlu setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sehingga diharapkan mereka itu memiliki sikap percaya diri ketika menyampaikan sesuatu hal di depan teman-teman atau orang. Tujuannya nanti itu kedepannya dia bisa menjadi orang yang bisa percaya diri. Itu berangkat dari C1 yaitu memahami, kemudian yang C2 mengingat, kemudian yang C3 itu mengaplikasikan, atau kemudian yang HOTS itu dari C4 sampai dengan C6 yaitu menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian mencipta, seperti itu, Bu. Ya, yang Bapak ambil untuk yang C4 sampai C6 itu ada berapa soal, Pak? Ya, untuk di bagian kognitif, saya menggunakan soal HOTS-nya itu untuk C4-nya itu 2, C5-nya 1, Bu. Karena saya menggunakan soal urean, yaitu 5 urean, dengan C2-nya itu 2, C4-nya itu, C4-nya 2, C5-nya 1. Kenapa saya menggunakan urean? Tentunya ketika dengan soal urean, ini kan siswa mengerjakan sebuah soal yang perlu mereka belajar, mereka perlu memikir dan nulis, sehingga ketika salah tidak bisa tetap dapat nilai. Berbeda dengan pilihan ganda, ya walaupun mungkin ada kelebihan kekurangan, tapi kalau pilihan ganda kalau salah ya sudah 0 seperti itu. Tapi kalau isai mungkin ada ada sesuatu seperti penghargaan walaupun salah dapat nilai, seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, Pak Ibu, pada saat Bapak setelah mengajar, tentu kan tidak semua anak mendapatkan ketuntasan dalam pembelajaran ya. Nah, biasanya Bapak memberikan apa tuh perlakuan ke siswa? Ya, terima kasih, Bu. Bagi anak-anak yang ketika diberikan sebuah tes evaluasi, kemudian ada yang memenuhi KKM, ada yang tidak, ada 2 tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, bagi yang tidak mencapai KKM, saya berikan dia remedial. Kemudian yang kedua, yang melampaui KKM, saya berikan dia pengayaan. Remedialnya adalah tentunya tidak dilihat dulu, Bu. Maksudnya yang remedial itu semua atau separuh atau seberapa. Kalau hanya 3 mungkin tidak diulangi lagi soalnya, tapi memberikan misalnya untuk materi ini Bapak tentu melakukan sebuah refleksi ya. Menurut Bapak, refleksi itu seharusnya seperti apa, Pak Yogi? Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya refleksi itu ada 2, refleksi bagi guru dan untuk siswa. Yang pertama bagi guru, tentunya refleksi itu gunanya sebagai cermin. Ketika saya melakukan pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi, tentunya untuk mengetahui yang pertama, yang saya ajarkan itu bagaimana, sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan bisa terserap atau tidak. Kemudian yang ketiga, kemudian dari soal penilaiannya sudah sesuai atau belum dengan peserta didik, sehingga nanti dari ketiga hal tersebut saya akan jadikan sebagai perbaikan di pertemuan atau perbaikan di pertemuan berikutnya, seperti itu. Kemudian untuk refleksi untuk peserta didik, tentunya mereka juga harus merefleksikan juga keunggulan dari apa yang mereka lakukan. Mungkin hari ini nilainya baik atau buruk, kemudian sikap mereka selama pembelajaran sudah baik atau belum, sehingga nanti dievaluasi bersama untuk perbaikan di pembelajaran yang berikutnya, sehingga pembelajaran yang berikutnya akan lebih bermakna dan baik, seperti itu, Bu. Ya, oke, saya kira itu dari saya, Pak Yogi. Selamat ya.